Halo guys, kembali lagi di channel ini tentunya di nsn.tech.id. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting router supaya bisa kita pakai untuk STB ya guys ya. Oke, di sini saya koneksikan dulu ya ke nama SSID-nya. Nah, ini sebelumnya sudah saya pernah setting guys, namun saya akan setting ulang supaya teman-teman semua paham nih bagaimana cara settingnya. Oke, di sini ini untuk OpenWrt sekaligus untuk routernya ya. Nah, tapi untuk IP router itu saya udah ganti jadi 192.168.1.2 guys. Nah, kalau untuk STB itu 192.168.1.1. Oke, kita langsung akses IP routernya 168.1.2. Nah, kalau untuk defaultnya guys, IP router ini sebenarnya 192.168.1.1 gitu. Nah, karena biar nggak bentrok dengan STB-nya, jadi saya ubah nih untuk akses ke routernya. Jadi saya buatkan IP-nya jadi 2 gitu guys ya. Oke, di sini kita langsung login. Untuk username-nya admin, kemudian passwordnya admin. Nah, ini untuk tiap router itu beda-beda guys untuk passwordnya. Jadi ada yang Telkom DSO 123 gitu kan, ada the word in your hand gitu. Nah, kebetulan ini yang punya saya itu admin guys. Kita klik login. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Di sini modelnya saya pakai model F609. Kemudian di sini juga ada version hardware-nya versi 5.2. Kemudian software versionnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian network guys. Nah, di network ini di bagian one connection nih, di one connection itu pilih yang create. Nah, ini NSN2 ini yang tadi saya buatkan ya untuk jalur koneksinya gitu guys. Nah, sekarang kita akan buat dari awal seperti ini ya. Ini create, ini yang di paling atas ini pilih create one connection. Kemudian di sini isi nama connectionnya. Misalkan di sini STB ya, STB 1. Nah, saya buatkan connection name-nya itu STB 1. Kemudian di sini di route ini itu kita ubah ke bridge connection. Nah, seperti ini guys. Jadi kita nggak pakai route ya, jadi kita pakai yang bridge connection. Untuk ini service listnya tetap internet. Kemudian di sini kita create. Oke, kita klik create. Nah, di sini sudah tercreate guys untuk connection name-nya. Oke, kita langsung masuk ke sini guys, ke port binding. Oke, ke port binding. Nah, di sini kita pilih yang tadi kita buat STB1 ya. Nah, STB1 kemudian kita on kan nih guys semua. Ini untuk port LAN 1 sampai LAN 4-nya kita on kan. Kemudian untuk SSID-nya bisa teman-teman nyalakan sesuai kebutuhan ya. Misalkan kalau hanya perlu untuk satu SSID aja, satu aja centang cukup. Tapi ini saya coba centang semua aja deh. Oke. Kemudian kita klik submit. Nah, sini guys. Kemudian kita masuk ke bagian WLAN. Nih ya, ke bagian WLAN atau kita ke sini dulu deh. Kita ke LAN dulu. Kita ke LAN dulu, kemudian DHCP server. Nah, di bagian DHCP server, di sini teman-teman ganti nih
karena kan defaultnya untuk LAN IP address-nya ini 1 ya, 192.168.1.1. Nah, di sini teman-teman ganti aja seperti ini supaya nanti tidak bentrok dengan IP STB-nya. Kemudian di sini enable DHCP servernya on kan, kemudian DHCP start IP address. Jadi nanti setiap perangkat itu mulai menerima IP itu dia mulai dari angka 3 guys gitu, karena IP yang belakangnya 1 dan 2 itu sudah kepakai untuk STB dan juga untuk ini ya, untuk router biar nggak bentrok. Jadi di sini kita mulai start dari 3 gitu. Oke, kemudian settingannya bisa nih teman-teman tiru seperti ini, kemudian klik submit ya, kemudian klik submit tuh. Oke, sampai situ. Itu untuk yang di LAN-nya itu aja sih untuk yang di setting ya. Oke, kita langsung ke WLAN-nya, Nah, di sini di bagian SSID setting. Nah, di sini bagian SSID setting, teman-teman bisa ganti nih untuk nama SSID-nya, atau teman-teman bisa pilih nih. Nah, itu udah tadi yang kita centang ya teman-teman ya. Yang kita centang itu kalau nyala semua, dia nanti bisa nyala semua nih guys untuk ininya, untuk SSID-nya. Ini ya, yang kita pakai ini tadi STB1 ini guys, bridge connection-nya. Ini yang port bindingnya, ini ya, yang kita pakai STB1 ini. Kemudian di bagian WLAN ini ingat SSID setting ini untuk ngatur nama WiFi-nya guys. Untuk ngatur nama WiFi-nya. Di sini juga bisa di hide untuk nama WiFi-nya, bisa juga ditampilkan gitu. Kalau mau di hide atau sembunyiin bisa centang ini ya. Itu ini enable nih. Nah, kalau di uncentang nih berarti dia menampilkan nama SSID-nya. Ini untuk enable nih berarti aktif dia untuk SSID name-nya ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa ikutin ini aja sih settingannya. Kemudian di bagian security, untuk namanya ini teman-teman bisa bebas ya. Bisa bebas buat namanya, nama WiFi-nya nanti. Kemudian di bagian security sini, nah di sini teman-teman bisa pilih yang ini. Misalkan kalau teman-teman pakai apa namanya yang bukan untuk voucheran ya. Kalau bukan untuk voucheran, teman-teman bisa setting seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman pakai untuk voucheran, WiFi voucheran, pilih yang open system. Nah, pilih yang open system, kemudian WEP encryption-nya ini disable aja. Jadi nanti kalau pas connect ke sini, ke SSID name-nya tadi, ke nama WiFi-nya, dia langsung ke redirect ke portalnya, itu ke portal untuk login ke WiFi voucherannya gitu guys. Oke, jadi yang di sini setting seperti ini kalau untuk WiFi voucheran. Tapi kalau untuk bukan WiFi voucheran, teman-teman bisa pakai untuk ini, untuk passwordnya WPA, WPA2, PSK ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan untuk passwordnya, password WiFi-nya apa, kemudian tinggal diklik submit gitu guys. Oke. Nah, oke, segitu aja sih untuk cara setting routernya guys. Jadi nanti teman-teman tinggal colokin aja ke dari router itu kan ada port LAN-nya nih. Nah, mungkin teman-teman bisa colokin yang ada tulisan internet nih di port routernya itu. Jadi nanti saya kasih gambarnya guys. Di port LAN 3 nanti colokan untuk kabel LAN-nya, kemudian sisi satunya lagi colokan ke STB gitu guys. Nah, nanti akan saya tampilkan untuk router yang saya pakai dan juga STB-nya ya guys ya. Oke guys, mungkin itu aja cara untuk buat
router ini bisa connect ke jaringan atau kita manfaatkan sebagai wifi lah, untuk penerus wifi gitu loh, untuk memperluas wifi dari STB kita gitu. Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh komentar di komentar video ini ya. Oke, itu aja guys video tutorialnya. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya guys. See you next video guys.